Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Bapak Ibu sekalian pemerintah daerah di wilayah tengah, yaitu ada dari Pulau Sulawesi, dari Nusa Tenggara, kemudian dari Kalimantan sebagian, yaitu ada Timur, Utara, dan juga Selatan. Baik, selamat siang Bapak Ibu, masih hadir kembali pada Teams di siang hari ini. Saya izin memperkenalkan diri, Naufal Habibi, sebagai MC ataupun moderator dalam pelaksanaan diseminasi MCSP RBS tahun 2026 pada area pelayanan publik. Oke, jadi pada siang hari ini, Bapak Ibu akan diberikan kesempatan untuk mendengarkan penyampaian materi terkait pedoman dari layanan publik secara rinci oleh Bapak Ben Hardi Saragi. Kemudian nanti setelah dari paparan akan disampaikan ataupun akan dapat diberikan kesempatan kepada Bapak Ibu dari pemerintah daerah untuk menyampaikan pertanyaan, baik melalui kolom chat ataupun nanti menggunakan fitur raise hand. Apabila Bapak Ibu sudah ada pertanyaan, bisa saja mulai dari saat ini disampaikan melalui kolom chat ataupun sudah bisa menggunakan fitur kolom raise hand begitu. Baik, tidak berlama-lama lagi Bapak Ibu, mungkin saya mengingatkan kembali agar mungkin menjaga mic-nya agar tidak di-on-kan, untuk tidak di-on-kan terlebih dahulu, sehingga menjaga kondusivitas dalam ruang Teams ini. Mungkin izin juga saya menyampaikan tata tertib selama pelaksanaan diseminasi yang sudah disampaikan oleh masing-masing PIC daerah. Yang pertama saya sampaikan yaitu masing-masing Pemda maksimal bergabung dalam 2 layar Teams. Silahkan untuk mengikuti diseminasi ini secara bersama-sama dalam layar Teams yang sama, karena maksimal pada dua layar. Kemudian yang kedua, Pemda dapat bergabung sesuai jadwal yang telah ditentukan, yaitu pada siang hari ini, yaitu untuk wilayah Indonesia Tengah. Untuk wilayah Indonesia Barat, mohon dapat bergabung kembali nanti di pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Dan untuk wilayah Indonesia Timur, dapat keluar dari ruang Teams ini karena tadi pagi sudah dilaksanakan. Nah, host ini nanti akan berhak mengeluarkan Pemda yang bergabung tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Kemudian yang ketiga adalah peserta wajib menuliskan 2 nama peserta dengan format nama Pemda underscore nama OPD pengampu area dan nama Pemda underscore inspektorat. Lalu yang keempat adalah peserta wajib mematikan mikrofon ataupun mute mikrofon Bapak Ibu pada saat berlangsungnya penjelasan diseminasi yang disampaikan oleh narasumber nanti. Dan hanya akan dibuka pada saat akan bertanya dengan terlebih dahulu memasang tanda raise hand atau bisa dengan mengisi pertanyaan pada kolom chat yang sudah disediakan. Kemudian yang kelima adalah peserta wajib meninggalkan ruang Teams jika sesi penjelasan dan diskusi tanya jawab untuk wilayah Indonesia Tengah telah selesai dilaksanakan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait tata tertibnya. Bapak Ibu bisa melaksanakan tata tertib dengan sebaik mungkin sehingga pada pelaksanaan diseminasi ini bisa berlangsung secara kondusif. Tanpa berlama-lama lagi Bapak Ibu, izin saya berikan kesempatan ini kepada narasumber pada siang hari ini yaitu Bapak Ben Hardi Saragi selaku pengisi narasumber selaku penyusun area dari pelayanan publik. Waktu dan tempat saya persilakan. Silakan Pak Ben. Terima kasih Pak Naufal. Suara saya kedengaran dengan jelas? Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih buat Bapak dan Ibu dari seluruh Pemda di wilayah Indonesia Tengah. Seperti undangan yang kami sampaikan bahwa hari ini kita akan melakukan penjelasan diseminasi terkait dengan MCSP RPS untuk area pelayanan publik. Perlu kami sampaikan Bapak dan Ibu sekalian bahwa nanti kegiatan ini akan kita laksanakan sekitar 2 jam lebih mungkin ya. Silakan nanti Bapak dan Ibu ketika kami nanti menyampaikan paparan, setelah itu jika ada pertanyaan Bapak dan Ibu bisa menyampaikan melalui
pertanyaan langsung dengan raise hand ataupun menulis di chat di Teams ini. Kemudian juga nanti akan kami sampaikan ada beberapa link ya untuk mengakomodir pertanyaan-pertanyaan Bapak dan Ibu sekalian apabila belum bisa kami jawab pada sesi hari ini. Izin Bapak dan Ibu, kami akan men-share terkait dengan materi paparan. Sudah kelihatan nih Bapak Ibu ya? Baik Bapak dan Ibu sekalian, terkait dengan area pelayanan publik, memang untuk tahun 2026 ini kami pertama mohon maaf nih Bapak dan Ibu bahwa baru bisa kami sampaikan pada bulan Agustus ya, awal Agustus kepada Bapak dan Ibu sekalian, karena memang banyak terkait dengan proses penyusunannya, ada beberapa hal yang menjadi pemikiran kami di mana untuk khususnya untuk area publik ini, pelayanan publik ini, kami berusaha ini Bapak dan Ibu untuk mempersingkat sebenarnya, tetapi tidak mengurangi substansi dari transformasi area pelayanan publik itu sendiri. Kalau tahun 2025 memang kami menyampaikan ada 4 sektor, kemudian di 4 sektor itu kita bagi lagi menjadi 3 aspek dan 27 indikator. Berdasarkan masukan-masukan yang kami terima, baik dari pemerintah daerah, kemudian juga dari instansi-instansi juga seperti BPKP, BPK, dan sebagainya, ini kami di tahun 2026 ini merubah meningkatnya menjadi 5 indikator saja. Tetapi sekali lagi ini tidak akan merubah substansi dari apa yang kami inginkan untuk area pelayanan publik ini. 5 indikator itu terdiri dari kebijakan dan regulasi tata ruang, kemudian kecukupan dan kepatuhan regulasi pada pelayanan perizinan, pelaksanaan dan proses pelayanan perizinan, kemudian layanan pengaduan dan layanan gratifikasi, suap pemerasan pada layanan publik. Jadi untuk 5 indikator ini masih mencakup kepada 4 SKPD tentunya. Pertama ada Dinas Pendidikan, kemudian ada Dinas DMPTSP, kemudian ada Perkim untuk tata ruangnya, kemudian ada Dukcapil maupun kesehatan. Jadi memang untuk SKPD masih tetap, cuma memang ada beberapa nanti yang tidak indikator dari tahun sebelumnya yang tidak kami masukkan di tahun 2026 ini. Kenapa 5 indikator ini penting Bapak dan Ibu? Memang bahwa setelah kami mempelajari ya dari peristiwa-peristiwa terkait dengan tindak pidana korupsi yang ada di Indonesia, memang terkait dengan ruang atau regulasi itu menjadi PR juga ini di beberapa pemerintah daerah. Banyak sekali kejadian-kejadian yang terkait dengan tindak pidana korupsi karena memang belum ada peraturan terkait dengan kebijakan maupun regulasi tata ruangnya. Mungkin Bapak dan Ibu masih ingat kemarin beberapa tahun yang lalu di Bekasi ya, itu kita melihat bahwa memang ada ada indikasi ataupun korupsi yang terjadi karena memang belum ada regulasi terkait dengan penggunaan tata ruang itu sendiri. Sehingga di tahun 2026 ini kami tetap memasukkan kebijakan dan regulasi tata ruang agar memang Bapak dan Ibu dan pemerintah daerah ya tetap berusaha untuk menetapkan Bapak dan Ibu terkait dengan regulasi peraturan untuk tata ruang, karena ada istilah mengatakan bahwa ketika tidak ada regulasi bahwa maka ketika tidak ada peraturan atau regulasi maka tidak ada pelanggaran yang dilakukan gitu. Jadi kita berusaha untuk memagari hal tersebut sehingga Bapak dan Ibu selaku pemerintah daerah bisa menetapkan terkait dengan pembuatan regulasi-regulasi tadi. Jadi seperti tahun lalu memang bahwa di tahun ini untuk pemerintah provinsi kami tetap meminta adanya peraturan daerah ya terkait dengan RT RW, kemudian
untuk kabupaten kota itu perda terkait dengan RT RW, kemudian perda atau perkada mengenai RDTR. Khusus untuk provinsi, kami minta juga agar dilakukan perdanya untuk RT RW itu terintegrasi dengan RCTP 3K. Ini pengecualian kepada pemerintah Provinsi Papua Pegunungan tentunya ya. Jadi memang kami mendorong ya untuk dilakukan integrasi dengan RZWP 3K karena memang banyak sekali pemprov pemerintah provinsi yang belum melakukan mengintegrasikannya dengan RZWP 3K. Khususnya mungkin untuk daerah-daerah timur ya pada sesi pagi tadi, khususnya untuk provinsi-provinsi daerah otonomi baru seperti itu. Jadi memang Bapak dan Ibu sama seperti yang sebelumnya kami minta ketika Perda RT RW-nya sudah dibuat atau sudah ditetapkan itu juga agar ada tautan link yang sudah dipublikasikan di website Pemda. Ini untuk melihat kami juga untuk melihat bahwa memang sudah dipublikasikan, sudah ada transparansinya, sudah bisa diakses oleh masyarakat. Karena seperti kami sampaikan tadi, kebijakan dan regulasi mengenai tata ruang ini kan seperti buku suci lah ya, buku suci dari perizinan yang ada di daerah. Kemudian untuk pemerintah kabupaten kota, selain dari perda atau perkada RDTR, kami juga minta agar dilakukan shortlist ya, jumlah kewajiban pembuatan RDTR yang diamanatkan dalam RT RW, sehingga kita bisa melihat pembandingnya nih Bapak dan Ibu. Berapa yang sudah Bapak dan Ibu buat atau sudah ditetapkan dibandingkan dengan berapa yang memang kewajiban RDTR yang diamanatkan dalam RT RW. Kemudian sama ada tautan linknya, kemudian ada screenshot pada OSS bahwa RDTR telah terintegrasi OSS. Jadi memang ini Bapak dan Ibu dokumen-dokumen kelengkapan ini kami minta adalah agar memang regulasi ini atau kebijakan ini pertama sudah dibuat, kemudian yang kedua sudah bisa diakses, kemudian yang ketiga sudah diimplementasikan seperti itu, baik di pemerintah provinsi maupun kabupaten kota. Penilaiannya seperti apa, Bapak dan Ibu bisa lihat ya di sisi kanan bahwa memang selain dengan peraturan-peraturan yang sudah dibuat, kami juga akan sangat mengapresiasi apabila ada peraturan atau regulasi itu masih dalam proses seperti itu. Jadi kami juga menghargai prosesnya, di mana Bapak dan Ibu bisa lihat untuk untuk kabupaten maupun kota, ya itu kami ketika dalam proses penyusunan juga akan kita berikan nilai-nilai. Bapak dan Ibu nanti bisa melihat seperti apa perinciannya di di bagian penilaian ini. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, selain dari kebijakan dan regulasi, yang kedua adalah kecukupan dan kepatuhan regulasi pada pelayanan perizinan. Ketika misalnya aturan terkait dengan tata ruangnya sudah ada, kemudian sudah bisa diakses oleh masyarakat, bisa diimplementasikan pada kegiatan perizinan untuk usaha ya tentunya ya. Kami juga meminta adalah bagaimana kesiapan dari dari SKPD selaku pelaksana dari peraturan tersebut yang diimplementasikan tentunya dalam bentuk-bentuk proses bisnis, kemudian SOP Bapak dan Ibu. Karena kita melihat Bapak dan Ibu sekalian ketika peraturannya sudah ada ya, peraturannya sudah ada, sudah lengkap. Bagaimana nih untuk mengukur dari kesiapan dari pelaksananya di tingkat teknisnya. Di sini kami minta agar memang Bapak dan Ibu selaku pemerintah daerah itu menyiapkan Bapak dan Ibu, menyiapkan langkah-langkah kerja dalam bentuk SOP. Karena kita melihat bahwa ketika SOP-nya sudah ada, ini kan sebagai acuan ya dalam pelaksanaan kegiatan. Yang kami harapkan ketika pelaksanaan maupun acuan kegiatan itu sudah dilakukan, itu kita harapkan adalah terhindar dari praktik-praktik korupsi. Pertama yang kami butuhkan adalah tentunya dokumen SOP rekomendasi teknis terkait ini pertama PKKPR, kemudian PBG, kemudian AMDAL, UKL, UPL maupun SLF. Jadi ketika memang dalam kegiatan berusahanya itu tentunya 5 hal ini
yang dibutuhkan gitu Bapak dan Ibu oleh kelancaran untuk pelayanan perizinan. Jadi kami harapkan dokumen SOP-nya juga sudah dibuat, sudah ada dan diimplementasikan juga di pemerintah daerah. Kemudian di samping SOP tersebut, kami juga meminta bahwa sudah ada ya Bapak dan Ibu integrasi antara DMPTSP dengan OPD teknis agar memang bukan bukan hanya di tingkat teknis saja, tetapi memang sudah terintegrasi antara DMPTSP sebagai pintu ataupun jalur masuk untuk pelayanan perizinan itu sudah ada integrasinya dengan OPD teknis. Kenapa ini penting Bapak dan Ibu sekalian? Kalau misalnya tidak ada integrasi yang sinergi ya, antara DMPTSP dengan OPD, maka terkait dengan pelayanan perizinan tidak akan berjalan dengan baik gitu. Karena DMPTSP akan yang mengatur lalu lintas antara OPD teknis. Ketika itu tidak diatur atau tidak terintegrasi oleh DMPTSP, maka akan muncul Bapak dan Ibu bottleneck gitu. DMPTSP menjanjikan SLA kepada masyarakat misalnya 5 hari, ternyata di OPD teknis tidak berjalan sesuai dengan SOP yang sudah ditentukan, maka itu tidak akan berjalan dengan baik. Maka kami harapkan DMPTSP nanti dengan kami mintanya ya SOP terintegrasi ini, dia DMPTSP bisa sebagai konduktor untuk memastikan bahwa memang apa yang dijanjikan di awal oleh pelayanan perizinan DMPTSP itu dilakukan dan terlaksana oleh OPD teknis. Nanti akan kami juga melihat bahwa memang ini sudah dilakukan, sudah diterapkan di masing-masing sehingga tidak terjadinya penumpukan atau layanan yang terlalu lama dalam mengurus izin misalnya yang berhubungan dengan OPD teknis. Apa yang kami nilai Bapak dan Ibu, pertama adalah SOP terkait dengan PKKPR, kemudian PBG, AMDAL, UKL sama UPL dan SLF. Ini kan sebenarnya berurutan ya Bapak dan Ibu ya, mulai dari PKKPR, kemudian AMDAL, UKL, UPL, kemudian diberikan PBG-nya, kemudian dilakukan konstruksinya, kemudian terakhir akan dilakukan sertifikat layak fungsinya seperti itu. Kemudian yang kedua, ketika nanti SOP penertiban rekomendasi teknis sudah terintegrasi dengan penerbitan perizinan, ya itu akan kita berikan juga nilai 50 seperti itu untuk melihat proses integrasi dari antara DMPTSP dengan OPD teknisnya. Kemudian yang ketiga, indikator yang ketiga adalah pelaksanaan proses pelayanan perizinan. Jadi Bapak dan Ibu, pertama tadi kita melihat dari sisi peraturan dan regulasinya, kemudian dari segi kebijakan ya, kemudian yang kedua kita lihat dari sisi SKPD-nya, kesiapan dari SKPD-nya sebagai pelaksana perizinan, kemudian yang ketiga adalah pelaksanaannya nih Bapak dan Ibu, pelaksanaan maupun proses pelayanan perizinannya. Jadi di sini kami akan melihat ya apakah memang SOP yang Bapak tadi dan Ibu tadi buat yang sudah ditetapkan itu memang berjalan atau tidak gitu. Bagaimana kita mengukurnya? Kami mengukurnya adalah dengan meminta adanya tangkap layar status perizinan pada dashboard OSS. Gitu. Jadi berapa banyak ya, berapa banyak perizinan yang sudah dilakukan seperti itu, yang terbit. Pertama yang diajukan berapa, kemudian yang terbit berapa, kemudian berapa lama misalnya berapa banyak yang perizinan yang membutuhkan rekomendasi teknis dan sudah ditindaklanjuti begitu. Ini akan bisa kita lihat Bapak dan Ibu bahwa memang SOP yang Bapak dan Ibu tadi sampaikan di
di indikator kedua sudah berjalan atau tidak gitu. Karena dengan ini kami meminta juga adalah tabel Excel detail ya perizinan berusaha yang di-download dari menu detail perizinan berusaha di dashboard. Ini Bapak dan Ibu untuk dokumen ini kami minta adalah mulai dari 1 Januari ya, 1 Januari sampai dengan 30 September 2026. Kemudian tabel Excel rekapitulasi permohonan perizinan yang memerlukan rekomendasi teknis. Seperti itu. Formatnya sudah ada, nanti Bapak dan Ibu bisa lihat untuk formatnya terkait dengan dokumen MCSP ini, nanti akan saya jelaskan setelah ini. Tetapi ini kami, seperti saya sampaikan tadi, kita hitung ya Bapak dan Ibu proporsional. Jadi penilaiannya berapa izin yang terbit dibandingkan dengan jumlah permohonan, kemudian daftar perizinan yang membutuhkan rekomendasi teknis, dan status penyelesaiannya pada tahun 2025 dan 2026. Oke, kemudian indikator ke selanjutnya. Indikator keempat, layanan pengaduan Bapak dan Ibu. Jadi kita mau melihat sebenarnya di pemerintah daerah itu sudah ada atau tidak saluran pengaduan untuk publikasi pengaduan masyarakat oleh pemerintah daerah. Ini sebenarnya hampir sama ya dengan tahun lalu, di mana memang kita coba merangkum nih Bapak dan Ibu. Ketika memang pelaksanaan perizinan berusaha sudah dilakukan, apakah masih ada pengaduan yang dilakukan oleh masyarakat begitu. Kemudian bagaimana Pemda untuk menangani pengaduan-pengaduan tersebut, kemudian bagaimana hasil pengaduan tersebut apakah sudah diterima, sudah terasasi dengan baik atau dengan penuh oleh masyarakat. Karena apa Bapak dan Ibu, ini perlu kami minta ya kepada pemerintah daerah ini untuk melihat sebenarnya seberapa efektif gitu pelaksanaan pelayanan yang dilakukan oleh Bapak dan Ibu sekalian, oleh pemerintah daerah, dan juga melihat ketika misalnya adanya indikasi-indikasi ya masih penerimaan, indikasi penerimaan gratifikasi kah, ataupun pungli kah, misalnya seperti itu yang dilakukan oleh oknum, baik mungkin adanya calo mungkin ya Bapak Ibu sekalian, kemudian bagaimana kita memitigasinya, yang mitigasi dari hal tersebut, dan itu biasanya didapat dari pengaduan Bapak dan Ibu sekalian. Apakah memang masih ada misalnya pengaju yang dianakmaskan atau diistimewakan seperti itu yang akan kita lihat. Dari mana Bapak dan Ibu yang bisa kita sama-sama untuk melakukan informasi tersebut? Ya, pertama adalah dengan melakukan pengumpulan data ya, misalnya adanya kita sudah menyiapkan, pemerintah daerah sudah menyiapkan website kanal pengaduan yang dapat diakses oleh masyarakat secara online maupun offline. Jadi pengaduannya ini bukan hanya pengaduan yang online, tetapi misalnya Bapak dan Ibu masih juga menyiapkan kanal untuk offline, ini juga akan kami bisa disampaikan juga hal seperti ini. Kemudian yang kedua, bahwa memang adanya link atau screenshot publikasi secara online gitu Bapak dan Ibu, melalui website kah, media sosial kah, atau kalau misalnya offline tadi ada papan informasi atau media cetak. Jadi ini melihat seberapa efektif tuh kanal-kanal pengaduan yang Bapak dan Ibu tadi buat untuk menerima masukan untuk perbaikan ke depannya. Jadi data yang kami minta, data statistik jumlah dan jenis pengaduan yang masuk, kemudian status tindak lanjut pengaduan, dan jumlah atau persentase penanganan pengaduan yang dilakukan oleh Bapak dan Ibu sekalian. Ini mencakup semua SKPD terkait ya Bapak dan Ibu ya. Ada di MPTSP, kemudian pendidikan, kesehatan, dan Dukcapil. Dan yang memang kami mintakan adalah yang berhubungan dengan layanan perizinan itu sendiri. Kemudian laporan tindak lanjut aduan oleh DMPTSP, Dinas Pendidikan, Kesehatan, dan Dukcapil. Jadi ketika Bapak dan Ibu sudah membuat kanalnya ya,
kanalnya yang bisa diakses online, kemudian offline. Kemudian Bapak dan Ibu juga menyampaikan ke kami terkait dengan berapa jumlahnya. Kemudian yang ketiga adalah laporan tindak lanjutnya Bapak dan Ibu. Jadi laporan pengaduan ini nanti Bapak dan Ibu bisa formatnya menyesuaikan ya. Tapi pada intinya Bapak dan Ibu bisa melihat yang di kolom sebelah penilaian ini, kami minta bahwa paling tidak mencakup 3 hal ini Bapak dan Ibu. Pertama ya, data statistik jumlah dan jenis pengaduan yang masuk. Kemudian kedua, status tindak lanjut pengaduan. Kemudian yang ketiga, jumlah dan persentase penanganan pengaduan. Jadi formatnya bisa menyesuaikan menggunakan substansi yang 3 hal ini. Apabila Bapak dan Ibu setiap OPD itu punya kanal pengaduan tersendiri ya, maka disampaikan kanal pengaduannya pada masing-masing OPD-nya. Misalnya Dinas Kesehatan buat sendiri, Dinas Pendidikan buat sendiri, di MPTSD juga sendiri atau Dukcapil, silakan nanti dibuat laporan yang terpisah. Kemudian penilaiannya akan berjenjang seperti ini. Kanalnya ada kami berikan 15, kemudian publikasinya sudah dilakukan, itu kemudian datanya dapat diakses, itu kami berikan 45, kemudian laporannya sudah ditindaklanjuti, laporan pengaduan yang dilakukan oleh masyarakat sudah ditindaklanjuti oleh SKPD terkait akan kami berikan 40. Seperti itu. Kemudian yang kelima adalah larangan gratifikasi pada pelayanan publik. Nah, ini Bapak dan Ibu. Jadi di samping memang ya, di samping dengan infrastrukturnya sudah kita bangun, mulai dari regulasi, kemudian adanya peraturan-peraturan, kemudian adanya SOP, kemudian proses bisnis yang baik, kemudian ada kanal pengaduan. Kita juga meminta adanya bahwa di setiap Pemda itu ada regulasi nih Bapak dan Ibu terkait dengan pencegahan korupsi di layanan publik. Nah, yang tadi saya katakan walaupun ini masuk kategori yang kecil ya, korupsi ataupun pungli dalam bentuk yang kecil, tetapi ketika ini sudah mengganggu terkait dengan kebutuhan layanan dasar dari masyarakat, ini akan sangat berdampak seperti itu. Makanya kami minta agar dilakukan membuat setiap pemerintah daerah membuat surat edaran ya, baik dari kepala daerah ataupun sekretaris daerah terkait dengan larangan gratifikasi atau kepemerasan pungli untuk area perizinan, pendidikan, kesehatan, dukcapil pada tahun berjalan nih Bapak dan Ibu. Jadi ini SE-nya adalah di tahun 2026. Jadi akan kami nilai terkait dengan SE ini, surat edaran ini bisa satu surat edaran untuk memuat empat area ini, ataupun masing-masing satu ya, satu SE misalnya untuk perizinan, satu pendidikan, satu kesehatan maupun dukcapil. Silakan Bapak dan Ibu nanti mana yang memudahkan dari Pemda saja. Sebelumnya Bapak dan Ibu, saya mau menyampaikan tadi yang tadi lupa ya. Untuk indikator yang keempat, saya balik lagi bahwa untuk pengaduan ini kami minta itu dari tahun 2025 sampai dengan 2026 untuk pengaduan. Kalau tadi untuk SE-nya di tahun 2026, untuk layanan pengaduannya ini kita 2025 dan 2026. Kemudian untuk pelaksanaan perizinan tadi, penerbitan rekomendasi ini tahun 1 Januari sampai dengan 30 September 2026. Seperti itu, jadi kami untuk yang di tahun 2026 ini memang lebih simpel ya Bapak dan Ibu ya dari dibandingkan tahun 2025, tetapi memang tidak mengurangi substansi dari pencegahan tindak pidana korupsi di area pelayanan publik seperti itu. Oke, seperti itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke Bapak Moderator, Pak Naufal Habibi. Ya, baik. Terima kasih Pak Benhardi Saragih. Baik Pak, tadi sudah dijelaskan berbagai indikator di layanan publik yang berjumlahnya tadi ada 5 indikator ya Bapak Ibu. Untuk itu
melanjutkan dari pemaparan oleh narasumber kita, yaitu Pak Ben Hardi, maka saya persilahkan kepada Bapak Ibu di pemerintah daerah untuk mengajukan pertanyaan. Mengajukan pertanyaan ini bisa melalui kolom chat ataupun menggunakan fitur raise hand yang ada di Teams ini, Bapak Ibu. Jadi, kami persilahkan kepada Bapak Ibu yang sudah menggunakan fitur raise hand dapat mengajukan pertanyaan. Pada saat ini sudah ada satu penanya yang melakukan raise hand. Oh ya, ada. Baik Bapak Ibu, silakan raise hand terlebih dahulu. Untuk sesi pertanyaan akan saya buka satu persatu, nanti akan saya panggil. Dari 3 penanya pertama, yaitu yang pertama adalah dari Kabupaten Luwu Timur, Inspektorat. Baik, saya persilakan kepada Kabupaten Luwu Timur untuk bertanya. Silakan Ibu dari Kabupaten Luwu Timur. Mohon untuk di-unmute, Ibu. Sepertinya masih di-mute untuk Teams-nya, Ibu. Mohon maaf. Ada di bagian atas, Bu. Oke. Ya, baik. Terima kasih. Silakan, Ibu. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya mau tanya tuh gini, kita baca di pedoman ada 30 dokumen untuk pelayanan publik. Tapi saya kemudian sudah membuat kertas kerja, saya sudah bikin di Excel, saya dapatnya lebih besar. Saya dapatnya di angka 38. Itu gimana itu? Iya, jadi saya sudah buat di Excel ya. Tapi saya dapat angka 38. Ini juga ada beberapa area juga itu begitu. Ada 4 area: pelayanan publik, manajemen ASN, BMD, dan APIP. Itu dia masih berbeda jumlahnya dengan yang ada di pedoman. Itu aja sih untuk sementara, Pak, karena kita perlu kejelasan. Iya. Iya, baik. Terima kasih Ibu dari Kabupaten Luwu Timur, Inspektorat. Pertanyaannya kami tampung terlebih dahulu ya, Ibu. Saya Siap. untuk 3 pertanyaan pertama. Baik, selanjutnya saya buka pertanyaan dari Kota Tomohon, dari Dukcapil. Silakan dari Kota Tomohon. Izin Bapak atau Ibu di Kota Tomohon belum terdengar suaranya. Izin. Ya, baik, terdengar Ibu. Silakan. Ya. Baik, terima kasih atas kesempatan. Yang ingin kami tanyakan terkait tadi pemaparan tentang surat edaran terkait misalkan gratifikasi, pungli, ataupun jenisnya. Kami Dukcapil Kota Tomohon telah membuat surat edaran yang ditandatangani oleh Wali Kota. Tapi per tahun 2025, jadi kami sudah jalan. Apakah kami harus mengubah menjadi 2026 lagi atau bisa digunakan yang tahun 2025 SE-nya? Demikian. Baik, Ibu dari Kota Tomohon, Dukcapil, kami tampung lagi pertanyaannya. Kami lanjutkan ke pertanyaan ketiga, yaitu dari Inspektorat Maros. Dipersilakan Bapak atau Ibu dari Inspektorat Maros untuk melakukan pertanyaan. Halo, Bapak Ibu dari Inspektorat Maros. Iya Pak. Ya, Ibu, makasih mohon Pak maaf. atas kesempatan yang diberikan. Baik. Ini pertanyaan kami di sini Bu. Untuk edaran terkait dengan pelayanan publik, apakah kita membuat satu surat edaran saja yang sudah mencakup Dinas Pendidikan, Kependudukan, DPTSP, dan Dinas Kesehatan? Dan pengalaman pada tahun lalu kita membuat masing-masing per pelayanan. Dan apakah kita harus memperbaharui ketika tidak ada perubahan konsideran atau tetap menggunakan yang tahun lalu saja? Terus yang kedua Pak, terkait dengan pengaduan, khususnya pada Dinas Kesehatan, apakah kita hanya mengambil satu sampel
jenis pengaduan dari satu PKM saja atau keseluruhan dari 14 PKM tersebut? Iya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu dari Inspektorat Maros. Jadi tadi sudah kami kumpulkan pertanyaannya. Pak Ben, izin saya bacakan ulang tadi dari Kabupaten Luwu Timur terkait Excel yang berjumlah 38 indikator, kemudian dari Kota Tomohon yang terkait pembuatan SE, seperti juga Inspektorat Maros juga terkait pembuatan SE yang di tahun 2025 dan 2026, dan juga pembuatannya apakah dijadikan satu ataupun dibagi, seperti itu Bapak. Kemudian yang terkait pengaduan khususnya Dinkes atau apakah menjadi satu sampel atau dari beberapa jenis keseluruhan, seperti itu Pak Ben. Izin bisa dijawab Pak Ben, silakan. Ya, terima kasih Pak Noval. Yang pertama dari Ibu dari Luwu Timur ya Bu ya. Untuk dari Luwu Timur nanti silakan dicek lagi nih Bu, yang mana yang memang sesuai dengan dokumen yang kami butuhkan. Terkadang memang di beberapa Pemda itu berbeda-beda antara dokumen yang satu dengan dokumen yang dua. Yang penting memang sesuai dengan indikator yang kami sampaikan, itu kan sudah meminta misalnya dokumen SOP terkait dengan PKKPR misalnya seperti itu. Tetapi nanti dilihat lagi nih, dilihat Ibu lagi, kira-kira memang dokumen yang Ibu sudah tetapkan gitu ya, atau memang sudah dikompulir, itu sudah menjawabkah semua pertanyaan yang kami mintakan gitu. Kalau memang dirasa memang itu sudah menjawab, ya nggak apa-apa, nanti disesuaikan saja gitu. Kemudian karena memang macam-macam nih, ada beberapa misalnya yang seperti tadi surat edarannya ada yang digabung, ada yang surat edarannya cuma satu-satu seperti itu. Jadi memang untuk dokumennya berbeda-beda. Intinya di pedoman kami mintakan di dokumennya apa, silakan disesuaikan saja seperti itu, Bu. Kemudian untuk Tomohon, Bapak dan Ibu, ini sama seperti Maros mungkin ya tadi ya, bahwa memang sebelumnya sudah ditandatangani oleh Bapak Ibu Kepala Daerah misalnya ya. Kalau di Tomohon Pak Wali itu tahun 2025, di Maros juga sama nih, yang di Dukcapil, yang di Dinas Kesehatan gitu. Sekali lagi Bapak dan Ibu, sesuai pedoman kami yang sampaikan bahwa ini memang kami minta di tahun berjalan. Jadi memang di tahun 2026 ini Bapak dan Ibu kami minta lagi untuk membuat surat edaran. Pertanyaannya kenapa sih Pak? Ini kan konsiderannya nggak ada berubah gitu. Ini untuk mengingatkan Bapak dan Ibu. Karena memang kami lihat ya banyak sekali surat edaran itu yang berhenti di mana? Berhentinya di kepala SKPD gitu. Tidak sampai kepada kepada pelaksananya gitu. Makanya kami minta ini dilakukan setiap tahun agar kita berpikir kembali untuk menyampaikan lagi nih pokok-pokok dari isi dari surat edaran itu gitu. Makanya di tahun ini juga maupun nanti yang kedepannya kami minta memang di tahun berjalan seperti itu untuk dilakukan. Bukan hanya sampai pembuatan surat edaran saja, tetapi memang kami minta juga untuk dilakukan sosialisasi, kemudian memang diimplementasikan. Nanti ini Bapak dan Ibu nanti lihat ini sejalan ya, bahwa di area pelayanan publik ini kita minta dilakukan pembuatan surat edaran, nanti di APIP nanti kami minta untuk dilakukan sosialisasi, kemudian pemantauan hasil implementasinya seperti itu. Kemudian dari Maros ya, Ibu tadi menyampaikan, ini untuk pengaduannya apakah sampel saja atau keseluruhan? Untuk pengaduan ini kami minta rekapitulasinya Bapak Ibu. Rekapitulasinya, jadi memang untuk seluruh dari satker-satker yang Bapak dan Ibu miliki gitu. Jadi bukan hanya sampel saja Bapak dan Ibu, tapi untuk seluruhnya. Jadi nanti silakan direkap berapa jumlahnya, berapa yang ditindaklanjuti, kemudian hasilnya seperti apa. Mungkin seperti itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan untuk Luwu Timur, Tomohon, dan Maros. Ya, baik. Terima kasih Pak Ben. Ada tanggapan Bapak Ibu? Apabila tidak ada, kami persilakan selanjutnya ke penanya 3 berikutnya pada sesi berikutnya. Tadi sudah dari Kota Tomohon, Dukcapil. Nah, kita lanjut lagi ke penanya selanjutnya, yaitu Kabupaten Bolang Mongondo, Inspektorat.
Izin Bapak Ibu di Kabupaten Bolang Mongondo, Inspektorat. Apakah terdengar? Ya, baik. Dipersilakan. Izin Pak, Terdengar nih. bisa Ya, terdengar? terdengar Ya. Ibu, terdengar Bapak. Ya izin Pak, saya mau menanyakan terkait SOP persyaratan dasar perizinan berusaha, yaitu AMDAL, UKM-UPL, dan SLF. Karena yang ada di PTSP hanya SOP PKKPR, tapi kalau SLF itu sebagai sistem dia terbitnya di PU, dia bersamaan dengan PBG, tapi SOP PBG kita sudah ada, tapi SLF itu adanya di PU atau PTSP yang membuat lagi. Begitu juga dengan AMDAL dan UKL-UPL, karena yang ada di PTSP adalah yang melalui OSS yang terintegrasi dengan AMDALNet, itu sudah satu SOP dengan SOP OSS. Mohon petunjuknya Pak, apa yang kita gunakan SOP yang ada di instansi teknis, atau kita membuat lagi SOP khusus dari PTSP yang terintegrasi dengan OPD teknis. Demikian Pak. Oh iya, baik. Terima kasih Ibu dari Kabupaten Bolang Mongondo. Selanjutnya kami persilakan penanya dari Pemda Dompu, Dinas Kesehatan, Inspektorat. Ya, Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitrah dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dompu. Ingin menanyakan tentang SP4N lapor dan SKM. Untuk pengaduan SP4N lapor. Ya, SPAN lapor. Izin Pak, yang kemarin yang kami tangani itu yang untuk pengaduan tentang KONI itu kan numpang ke portalnya Dinas Dikpora Kabupaten Dompu. Apakah untuk pengaduan lain masyarakat umum itu bisa kami buat link baru atau tetap bisa memakai link tersebut? Mengingat link yang disediakan oleh SPAN lapor itu masih awam begitu. Bagaimana kami untuk mensosialisasikan apa dengan surat edaran atau kami menyiarkan lewat portal atau medsos begitu. Kemudian yang kedua, izin kami ingin menanyakan tentang MCP KPK tentang SKM. Yang mana unsur pelayanan tentang penerimaan peserta didik baru, karena ini udah lewat, tapi masih rendah nilainya. Begitu. Izin Ibu. Sementara yang lain-lainnya. Ya, terkait SKM, ya untuk SKM di tahun ini sudah tidak ada Ibu. Oh, iya. Iya baik. Bisa ada pertanyaan selanjutnya Bu? Ya, baik. Ya, Sudah cukup Ibu. Terima kasih Pak, itu saja pertanyaan. Iya baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada 2 pertanyaan. Sekarang lanjutnya ke penanya ketiga, yaitu dari Kabupaten Pinrang, Inspektorat. Dipersilakan Bapak atau Ibu dari Kabupaten Pinrang. Ya, silakan Bapak. Siap Pak. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait pertanyaan kami sudah ini Pak tadi sebagian sudah dijawab terkait dengan surat edaran tahun berjalan, ternyata harus tahun berjalan. Yang kedua untuk pengaduan Pak, untuk rekap pengaduan tidak ada sampling, jadi semua puskesmas dan rumah sakit dinas kesehatan ini, karena dinas kesehatan pengaduannya itu kalau masing yang 3 OPD pengampu kan masing-masing. Terkait dengan pengaduan ini Pak, karena ada yang konsultasi yang sifatnya di pengaduan itu seperti tahun kemarin ada OPD kami yang tidak ada pengaduannya tapi sifatnya konsultasi. Apakah konsultasi masuk Pak
untuk sebagai rekapan pengaduan. Karena yang sifatnya konsultasi juga mereka mengadu. Cuman dia tidak dalam bentuk, dia konsultasinya lewat tatap muka, pengaduan tatap muka, Pak. Karena kebetulan ada OPD yang buat aplikasi seperti itu untuk tatap muka. Demikian Bapak. Cuman itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dari Kabupaten Pinrang. Baik, sudah ada 3 penanya dari Kabupaten Bolang Mongondo, Kabupaten Pinrang, dan Pemda Dompu. Silakan kepada Bapak Ben Hadi Saragi untuk menjawab masing-masing pertanyaan. Baik, terima kasih Pak Noval. Terima kasih Bapak dan Ibu atas pertanyaannya. Yang pertama ya dari Bolang Mongondo, dari terkait dengan SOP di Ibu. Yang kami minta memang yang pertama adanya SOP di masing-masing SKPD teknis Ibu. Jadi kalau Ibu tadi di MPTSP ya tentu Ibu tidak akan menerbitkan SOP mengenai misalnya PBG misalnya seperti itu ya Bu ya. Kemudian untuk yang AMDAL, UKL, UPL nanti misalnya dari di MPTSP misalnya seperti itu. Jadi intinya masing-masing SOP ini ya itu dibuat oleh masing-masing SKPD teknis Ibu. Kecuali misalnya adalah SOP integrasi ini Bu, SOP integrasi antara di MPTSP dengan SKPD teknis. Di mana nanti kami harapkan itu Ibu ya selaku di MPTSP di SOP itu akan ada pengintegrasian lah dari pelayanan yang dilakukan di MPTSP dengan proses pelaksanaan pelayanan yang dilakukan oleh SKPD teknis. Jadi sekali lagi di MPTSP tidak perlu mengeluarkan SOP yang terkait teknis tadi Bu. Itu biarkan dari SKPD masing-masing teknis masing-masing yang kami mintakan gitu kan. Tadi ada sekitar 4 ya. Ibu hanya kami mintakan adalah SOP terkait dengan yang di MPTSP terkait dengan alur pelayanannya seperti itu. Kemudian yang Dompu ya, dari Dompu tadi apakah bisa menggunakan SP4 lapor ya Bu ya, terkait dengan untuk pengaduan dari masyarakat. Bisa aja Bu, silakan, tidak masalah. Dan misalnya Ibu juga atau dari Pemda akan membuat misalnya link yang baru terkait dengan pengaduan ini atau kanal-kanal yang baru, ya silakan, tidak masalah Bu. Selagi misalnya kanal yang memang disiapkan untuk pengaduan pelayanan itu memang berjalan dengan efektif dan ditindaklanjuti gitu loh Bu. Jadi pertama dia bisa diakses oleh masyarakat, kemudian ada tim atau ada pegawai kita yang menindaklanjuti, kemudian dan ada hasilnya gitu. Itu yang kami ukur sebenarnya. Sebanyak apapun kanal, kalau misalnya kanal pengaduannya tidak berjalan ya sama sekali ya sama dengan bohong gitu ya. Jadi silakan mau ditambah silakan. Yang penting memang ini bisa disampaikan bahwa inilah kanal resmi dari Pemda untuk menampung aduan-aduan dari masyarakat. Bagaimana cara kita untuk mempublikasikannya? Ya silakan, Bapak dan Ibu pasti udah lebih paham ya. Apakah menggunakan surat edaran? Ya silakan Bapak dan Ibu menggunakan surat edaran. Apakah bisa melalui medsos ataupun tadi Ibu sampaikan kanal media-media sosial lainnya, silakan saja, nggak masalah Bu. Yang penting memang kanal tersebut adalah kanal resmi, kemudian bisa diakses oleh masyarakat dan ditindaklanjuti seperti itu. Kemudian dari Kabupaten Pinrang, pengaduan ada yang konsultasi ya Pak dari Inspektorat tadi Bapak, apakah konsultasi masuk atau tidak? Masuk Pak. Jadi konsultasi ini silakan karena orang kan berkonsultasi itu karena dia memiliki hambatan nih Pak, hambatan ataupun ada ada yang tidak tersalurkan gitu ya Pak ya. Jadi pasti di situ akan muncul adanya aduan, misalnya aduan bahwa memang pelayanannya tidak berjalan atau memang saya menemukan nih Pak bahwa memang aturannya tidak berjalan, makanya saya berkonsultasi seperti itu. Yang penting memang pengaduan tadi Pak bisa disampaikan direkap, kemudian ada nomornya, kemudian ada tindak lanjutnya. Kita bisa boleh share yang format itu. Ya, ini kami share ya Pak Bu ya untuk format pengaduan yang kami mintakan.
Ya, jadi seperti ini Bapak dan Ibu, nanti dokumennya silakan direkap untuk pengaduannya. Sekali lagi Pak, Bu, untuk pengaduan ini kami minta mulai dari 2025 sampai 2026 ya. Nanti di sini kami sudah memberikan linknya untuk format Excel-nya. Jadi nomor pengaduannya berapa, tanggalnya, media, kemudian nama pengirim aduan, isi aduan, sampai dengan durasi penyelesaian. Nah, kalau di kasus Pinrang tadi, ketika ada SKPD yang tidak hanya konsultasi, dimasukkan saja Pak, isi aduannya itu berarti konsultasi seperti itu. Ya, kemudian berapa lama proses penyelesaiannya, kemudian kesimpulan dari proses pengaduan tadi. Oke, mungkin seperti itu Bapak Ibu. Ada ini tambahan atau seperti apa? Silakan. Ya, silakan Bapak Ibu ada tanggapan? Apabila tidak ada Izin tanggapan, Pak, untuk 2026 ya baik. yang pernya Pak, untuk 2006 pengaduan. Kami ambil sampai bulan Juni atau per 30 September, Pak. Demikian Pak, untuk pengaduan, rekap pengaduan. Untuk rekap pengaduan tahun 2026 Pak. Ya, demikian Pak. Ya, sampai semester 1 Pak. 2026 sampai semester 1 untuk pengaduan. Jadi 2025 Januari sampai Desember dan 2026 Januari sampai semester 1 berarti bulan 6 seperti itu Pak Speaker. Terima kasih Pak. Baik. Iya. Oke, baik Bapak Ibu sudah terjawab pertanyaan dari Kabupaten Bolmong, Pinrang dan juga Dompu. Baik Bapak Ibu, kami lanjutkan ke penanya berikutnya. 3 penanya teratas yaitu ada Kabupaten Buol, Dinas Kesehatan. Dipersilakan untuk menanyakan. Kabupaten Buol, silakan Bapak Ibu, persilakan untuk bertanya. Halo, Kabupaten Buol, apakah sudah terdengar? Apakah ada pertanyaan, Bapak Ibu dari Kabupaten Buol? Baik, sepertinya belum ada suaranya ini Bapak Ibu untuk dari Kabupaten Buol. Izin saya lanjutkan terlebih dahulu kepada Kabupaten Bone, Dinas Kesehatan. Ya, silakan Bapak atau Ibu di Kabupaten Bone. Ya, izin Bapak. Ya, silakan Bapak. Izin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya pertanyaan kami tadi sudah sebagian terjawab terkait dengan periode penilaian yaitu 2025 sampai 2026. Ingin kami pertegas atau perjelas kembali bahwa periode penilaian 2025 tersebut apakah periode pelaporannya itu per semester atau langsung diakumulasi 1 tahun saja Pak? Dari Januari sampai Desember, kemudian terpisah dengan 2026-nya semester 1 yaitu Januari sampai Juni begitu. Kemudian formatnya tadi Pak bisa kami dapatkan di mana format rekap pengaduannya. Sekian, terima kasih. Ya, baik, terima kasih Bapak dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bone. Selanjutnya kami persilakan penanya dari IDA atau Irban Khusus Kabupaten Tanah Bumbu. Silakan Bapak Ibu dari Kabupaten Tanah Bumbu. Mohon maaf Bapak, suaranya belum terdengar. Bisa. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kita semua yang berhadir. Izin Pak, mungkin konfirmasi aja bahwa di tata ruang ada kebijakan yang di hold Pak terkait RDTR. Ini kaitannya dengan LP2B dan LBS Lambang Sawah. Jadi proses legalisasi daripada RDTR ini
dari bulan 1 sesuai dengan Permen ATR BPN itu di hold sampai dengan ada kesepakatan antara pemerintah pusat dengan provinsi, Pak, khususnya. Jadi kami kemarin sudah berproses di Kementerian ATR. Mohon maaf Bapak, suaranya tidak terdengar. Sepertinya terputus suaranya Pak. Tadi terdengar jelas, namun sekarang hilang suaranya Pak. Bapak, maaf Pak, suaranya belum terdengar lagi. Apa? Mungkin ada Masih kendala teknis. Izin. Nah, tadi terdengar Ibu. Suara Ibu tadi terdengar. Sudah, Bu? Sudah, Pak? Ah ya, sudah Halo. terdengar Bapak. Ya, Silakan Pak, izin. sudah bisa didengar. Maaf Pak, putus lagi ternyata Pak. Tidak terdengar lagi. Sepertinya kesenggol mungkin Pak. Oke. Atau mungkin ya sekarang cukup terdengar. Silakan Bapak. Ya. Ya, sudah terdengar Pak. Sudah bisa, Pak? Sudah bisa. Baik Pak, silakan dilanjutkan. Di tata ruang, Pak, khususnya kami menceritakan di sini ada 5 dokumen yang kita sudah pegang. Ada 2 yang sedang proses persetujuan substansi. Kami menunggu persetujuan substansi. Akan tetapi pada tahun ini, mulai dengan edaran Permen ATR BPN, mulai bulan 1 kemarin, semua legalisasi itu terhenti, Pak, untuk sementara karena ada kebijakan mengenai penyesuaian LBS ke dalam tata ruang lahan baku sawah, Pak. Jadi mungkin nanti kami secara progres itu sama dengan tahun lalu, Pak, karena kami masih menunggu kesepakatan antara pemerintah provinsi dengan ATR BPN, Pak, terkait LBS. Dan ini hampir berlaku di seluruh Indonesia, Pak, yang punya ketidaksesuaian antara tata ruang dengan lahan baku. Izin Pak, terputus lagi suaranya Bapak. Mohon maaf. Sehingga, halo, Nah, izin. ya terdengar lagi Pak. Sehingga laporan kami ini yang tahun lalu mungkin sama nantinya, Pak, dengan tahun yang ada 2026 ini. Demikian mungkin, Pak, dari tata ruang ada. Demikian, Pak, dari Tanah Bumbu. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kabupaten Tanah Bumbu. Kami tampung terlebih dahulu, dilanjutkan dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar. Kami persilakan. Silakan Bapak Ibu dari Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar. Siap Mas Eko kayaknya nanti. Distrik Kabupaten Banjar, apakah terdengar suara kami? Ya, silakan Kabupaten Banjar sudah bisa menyalakan mic-nya. Apakah bisa? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Izin bertanya Pak, untuk pelaksanaan MCSP KPK antara tahun 2025 dan 2026, sebagaimana yang Bapak sampaikan tadi, memang ada perbedaan. Nah, khususnya untuk sektor pendidikan di MCSP KPK tahun 2025 ini, khususnya di sektor pelayanan publik itu fokusnya di layanan seleksi penerimaan murid baru, Bapak. Nah, yang ingin saya tanyakan, nah kalau terkait dengan pelaksanaan MCSP KPK tahun ini, tahun 2026, khususnya terkait dengan surat edaran larangan gratifikasi dan suap. Nah, itu apakah
hanya terkait dengan pelayanan SPMB saja, seleksi penerimaan murid baru saja, seperti tahun yang lalu, atau mencakup seluruh aspek layanan pendidikan seperti mutasi siswa, mutasi peserta didik, pendidik dan tenaga pendidikan dan lain sebagainya. Itu Pak yang saya tanyakan. Intinya apakah surat edaran itu hanya terkait layanan SPMB saja atau keseluruhan aspek layanan pendidikan? Seperti itu Pak, terima kasih. Ya, Assalamualaikum baik. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Distrik dari Kabupaten Banjar. Kami persilakan kepada Bapak Benhardi Saragi. Ya, terima kasih Pak Noval. Terima kasih Bapak dan Ibu atas pertanyaannya. Ada 3 tadi ya dari Kabupaten Bone, Tanah Bumbu, sama Kabupaten Banjar. Untuk Kabupaten Bone, jadi memang untuk yang distrik ya, pengaduannya apakah dipisah atau digabung antara 2026 dan tahun 2025. Ini digabung saja tidak apa-apa Pak, cuman memang di tahunnya nanti ditambahkan untuk kolom tahunnya saja antara 2025 dan 2026. Jadi kalau misalnya ini kan kita kasih kan satu file tuh Pak, satu file Excel, nanti silakan disampaikan tahunnya. Oh ini 2025 biar kita bisa mengetahui berapa rekapnya, berapa yang ditindaklanjuti, nanti 2026-nya misalnya di bawahnya seperti itu. Untuk mengurangi jumlah atau ukuran file saja sebenarnya. Kalaupun mau dipisah nggak apa-apa, kalaupun mau digabung silakan. Yang penting ada kesesuaian tahunnya seperti itu. Kalau misalnya satu file ada sheet, misalnya 2 sheet 2026 dan 2025, nanti bisa Pak. Nanti coba kami konsepkan lagi ya Pak ya untuk terkait dengan tahun 2025 atau 2026 ini. Kemudian tanah bumbu, tadi Pak Irbansus ya, tata ruang ada kebijakan yang default. Iya memang Pak, kami juga mendengar bahwa yang terkait dengan LBS ini ada penundaan ya, tapi memang ini kasuistik ya Pak. Ini hanya berlaku untuk memang daerah-daerah yang belum selaras nih zonasi antara tata ruang daerah dengan LSD ataupun lahan baku sawah atau LBS seperti itu. Ini mungkin untuk beberapa daerah akan kami tunggu dulu ini Pak, dan juga menjadi bahan masukan kami untuk koordinasi dengan kementerian terkait. Untuk daerah-daerah yang lain memang yang sudah diakomodir atau sudah ada kesesuaiannya, silakan untuk disampaikan. Tapi ini kami tampung Pak Irbansus, nanti akan coba kami koordinasikan sejauh mana penundaan ini dilakukan, atau ini hanya berlaku untuk beberapa daerah yang seperti saya katakan tadi, seperti itu. Tetapi untuk yang MCSP ini silakan Pak disampaikan saja apa yang tata ruang perda tata ruang yang sudah ada misalnya yang sudah selesai, nanti akan kami nilai. Kalaupun ternyata dari hasil koordinasi kami dengan Kementerian ATR ini berlaku untuk nasional, nanti akan coba kami sesuaikanlah Pak kebijakan untuk penilaiannya Pak Irman. Oke, kemudian yang untuk yang Kabupaten Banjar, ya terima kasih Pak dari Pak Distrik ya. Apakah surat edaran ini hanya terkait dengan penerimaan murid baru? Tidak Pak. Jadi memang surat edaran ini ya, seperti yang kami paparkan tadi, ya surat edaran dari kepala daerah, sekretaris daerah, itu adalah larangan terkait gratifikasi dan suap atau pemerasan pungli. Kalau di area pelayanan publik nih Pak, kalau di perizinan terkait dengan perizinan, kalau di pendidikan yang terkait dengan pelayanan pendidikan, ya Pak, pelayanan publik di area pendidikan, kalau kesehatan pelayanan publik di kesehatan, maupun Dukcapil tentunya pelayanan publik terkait Dukcapil. Jadi tidak hanya mencakup misalnya sektoral untuk SPMB kemarin, tidak Pak. Jadi memang untuk area pelayanan publik ya di sektor pendidikan. Seperti itu Pak, untuk yang distrik Kabupaten Banjar. Mungkin seperti itu Pak Noval yang bisa kita tanggapi. Baik, terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak Ben atas jawaban dari pertanyaan dari Kabupaten Bone, Kabupaten Banjar, dan juga dari Kabupaten Tanah Bumbu. Izin Bapak Ibu, ini ada beberapa pertanyaan dari kolom chat yang mungkin bisa saya bantu jawab. Tadi pertanyaan pertama dari Kabupaten Pangkep, Inspektorat, itu pertanyaannya adalah untuk indikator 5, larangan gratifikasi SEKDA atau Sekda terkait larangan gratifikasi, apakah dibuat oleh masing-masing SKPD terkait atau cukup satu SS saja yang mencakup semua SKPD?
Baik Bapak Ibu, untuk terkait SE ini tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Benhardi. Jadi SE ini bisa dibuat dan menyesuaikan dengan Pemda masing-masing, apakah berjumlah 4 sesuai dengan jumlah Yanblik yang ada, atau bisa dijadikan dalam satu surat edaran pelayanan publik yang diterbitkan oleh Sekda dan juga atau oleh kepala daerah yang dikoordinir oleh inspektorat. Nantinya SE ini memuat seluruh layanan publik yang ada di pemerintah daerah. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Kabupaten Kepulauan Sangihe, ini juga sama terkait surat edaran, bolehkah memakai surat edaran tahun 2025? Tadi sudah dijelaskan kembali dan saya izin pertegas kembali untuk surat edaran yang kami minta pada MCS PRBS 2026 adalah surat edaran yang diterbitkan pada tahun 2026 sebagai penguat kembali, sebagai pengingat juga kepada seluruh ASN dan juga masyarakat yang ada di daerah masing-masing. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Kabupaten TTU Inspektorat Daerah. Izin bertanya, dokumen apa yang harus kami laporkan apabila tahun 2025 sampai dengan sekarang tidak ada pengaduan dari masyarakat di OPD Yanblik? Dan apakah pengaduan umum yang ada di kanal pengaduan Pemda bisa dilaporkan juga atau pengaduan yang ada pada OPD Yanblik saja? Baik, untuk pengaduan, apabila tidak ada pengaduan, sama sekali tidak ada, mohon maaf Bapak Ibu, pengaduan ini memang diperlukan harusnya ada pengaduan, baik itu konsultasi ataupun pengaduan yang bersifat sederhana itu tetap masuk, namun apabila memang tidak ada sama sekali, maka penilaian tidak maksimal. Kemudian untuk aduan yang masuk di kanal Pemda, itu bisa dimasukkan dalam rekapitulasi aduan yang ada di masing-masing OPD, selama pengaduan tersebut masih ada hubungannya dengan masing-masing OPD pelayanan publik di pendidikan, kesehatan, perizinan, DPMPTSP, ataupun dengan Dukcapil. Kemudian ada pertanyaan lagi Bapak Ibu, mungkin satu pertanyaan lagi ini dari Inspektorat Kota Denpasar, yaitu salah satu SOP yang diminta adalah SOP persetujuan KKPR. Sedangkan seluruh RDTR Kota Denpasar telah terintegrasi dengan sistem OSS. Jika RDTR telah terintegrasi, tidak lagi menerbitkan persetujuan KKPR, melainkan diterbitkan konfirmasi KKPR yang terbit secara otomatis melalui sistem OSS. Mohon informasinya. Jadi, izin Bapak Ibu, izin saya jawab terkait ini. Yang kami bisa infokan apabila memang sudah tidak ada lagi PKKPR karena sudah ada RDTR yang terbit, maka bisa menggunakan konfirmasi KKPR. Nah, ini juga pasti akan tercatat di OSS ya Bapak Ibu. Bagaimana OSS ini melakukan verifikasi atas dokumen pengajuan yang dilakukan oleh masyarakat atau pemohon dalam melakukan KKPR. Nah, ini juga pasti ada SOP-nya ya Bapak Ibu, jadi mohon bisa disampaikan apabila memang tidak ada SOP PKKPR, maka bisa disampaikan SOP KKKPR. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, untuk dari pertanyaan melalui kolom chat, mohon maaf mungkin saya jawab sampai dengan Inspektorat Kota Denpasar, karena masih ada banyak pertanyaan di kolom chat, nanti akan kami bantu jawab melalui kolom atau melalui link yang sudah kami sampaikan pada surat pelaksanaan diseminasi ini. Jadi nanti Bapak Ibu dapat memasukkannya dalam link yang sudah kami sampaikan dalam surat tersebut. Selanjutnya izin kembali dari penanya yang sudah melakukan raise hand. Di sini ada pemerintah Kabupaten Tapin Inspektorat. Kami persilakan kepada Pemkab Tapin Inspektorat untuk mengajukan pertanyaannya. Tes. Masuk Pak? Ya, masuk Ibu. Silakan untuk mengajukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Bapak mengenai publikasi untuk pengaduan. Apakah kita melakukan publikasi itu per semester atau per triwulan? Terus mohon kejelasannya Bapak untuk itu karena itu terkait dengan MONEF, pengaduan sama bukti dukungnya nanti Bapak. Kemudian lalu untuk bukti dukung tindak lanjut pengaduan sendiri, izin kami pastikan lagi apakah cukup melampirkan sesuai dengan format yang sudah di-share tadi atau seperti apa Bapak? Mungkin itu aja pertanyaan singkat dari kami. Terima kasih. Kami dari Dukcapil Tapin Bapak. Ya, baik. Terima kasih Ibu dari Dukcapil Kabupaten Tapin.
kami tampung terlebih dahulu pertanyaannya. Kami lanjutkan ke dua penanya berikutnya, yaitu dari Kabupaten Banggai Laut, Inspektorat. Kami persilakan Bapak atau Ibu di Inspektorat Kabupaten Banggai Laut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Di sini kami ingin tanyakan terkait format mereka perizinan bukan telah diisi oleh Dinas Penanaman Modal dengan menarik data pada aplikasi perizinan OSS. Namun format yang ada pada aplikasi belum sesuai dengan format yang ada pada link yang diberikan oleh KPK. Ketidaksesuaian terdapat pada dua kolom terakhir, yaitu kolom SLA sesuai SOP dan ada kolom nama konsultan. Kedua kolom tersebut tidak terdapat pada aplikasi. Bagaimana cara kita untuk bisa mengisi kolom atau poin tersebut? Terus yang kedua, mungkin di sini ada terkait layanan pengaduan. Di sini kan ada 4 layanan. Layanan perizinan, layanan pendidikan, kesehatan, dan dukcapil. Nah, di sini untuk layanan kesehatan kan sudah ditentukan OPD pengampunya, yaitu Dinas Kesehatan. Apakah bisa kita ambil langsung dari Rumah Sakit Umum RSUD atau dari OPD pengampu itu sendiri, Dinas Kesehatan? Mungkin itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih dari Inspektorat Kabupaten Banggai Laut. Kami tampung kembali pertanyaannya, dilanjutkan dengan pertanyaan dari Kabupaten Poso, PUPR. Kami persilakan Kabupaten Poso. Ya, silakan Ibu. Mohon untuk mic-nya dinyalakan terlebih dahulu. Ya, sudah kedengaran Pak, izin? Sudah terdengar Ibu, silakan. Ya, baik Pak. Izin kami langsung saja tanpa mengurangi rasa hormat Pak. Ini terkait Perda RT/RW, itu kami kan sudah punya di tahun 2024. Nah, terus selanjutnya di dalam Perda itu memang ada amanat untuk RDTR-nya, tetapi kan Perdanya dari 2024 sampai 2043. Nah, yang diamanatkan itu tidak kayak misalnya kayak untuk 1 tahun, untuk 20 tahun. Jadi kalau untuk pembaginya itu yang kami masih agak bingung. Sama untuk saat ini kita revisi Perkada kan untuk yang poin 2-nya ada Perda garing Perkada RDTR. Nah, untuk RDTR-nya kami itu pernah menyusun di tahun 2015 ada 2 RDTR dan 1 itu sudah terintegrasi ke sistem OSS pada saat itu. Hanya saja saat ini kami sementara revisi RDTR-nya dan ada 2 wilayah perkotaan Poso sama Tentena. Dan yang satunya itu, yang untuk Tentena sudah dicabut, belum lama ini, bulan kemarin dicabut dari dari OSS. Jadi kami mau, kan itu dibilang ada screenshot-nya juga, kan. Jadi untuk sebagai data dukung, memberitahukan kami sudah pernah melaksanakan itu bukan sesuatu yang baru, tentunya itu bisa menjadi poin nilai tambah kiranya untuk kami. Gitu Pak, atau seperti apa? Sama yang itu tadi, menghitung pembagi untuk RDTR-nya. Karena untuk tahun ini sampai 2029, untuk tahun ini ada 2, tapi untuk yang sampai 2029 itu 2025 sampai 2029 ada sekitar 11. Jadi bingung cara untuk membaginya, itu saja Pak, mungkin kira-kira. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih dari Kabupaten Poso, Dinas PUPR. Ya, baik, bagaimana ini Pak Benhardi Saragi menanggapi beberapa pertanyaan dari Pemkab Tapin, Pemkab Banggai Laut, dan juga Pemkab Poso. Kami persilakan Pak Ben.
Ya, baik. Pertama, terima kasih ya Bapak Ibu dari ada 3 penanya tadi, Kabupaten Tapin, Banggai Laut, dan Poso ya. Yang untuk Tapin dari Dukcapil, publikasi pengaduan per semester atau per triwulan sesuai dengan format yang di-share. Jadi Bapak dan Ibu di aplikasi kami itu akan nanti membuka sampai dengan tanggal 31 September. Nanti Bapak dan Ibu silakan disampaikan. Karena memang ketika nanti Bapak dan Ibu upload misalnya per triwulan, itu bisa diupdate kembali sampai dengan September, seperti itu. Maaf, sampai Desember. Jadi silakan saja nanti untuk datanya ketika Bapak dan Ibu sudah buat per tahun, misalnya sekarang per Agustus nih Bapak Ibu dari Tapin ya, per Agustus sudah direkap sampai dengan Agustus, silakan digabung saja Bapak dan Ibu sekalian. Tapi nanti ketika ada nanti penambahan sampai dengan Desember, silakan Bapak dan Ibu tambahkan kembali seperti itu Pak Bu. Kemudian formatnya ya tentu formatnya seperti yang kami sampaikan tadi. Formatnya sudah ada di Excel-nya, nanti akan di-share. Kemudian sebenarnya sudah ada linknya ya. Linknya sudah ada, nanti Bapak dan Ibu bisa melihat lagi untuk format-format yang kami sampaikan tadi. Kemudian dari Kabupaten Banggai Laut nih, terkait dengan ketidaksesuaian nih. Memang dengan yang OSS ya Bapak Ibu ya. Ini kami share dulu ya Bapak dan Ibu ya, terkait dengan perizinan. Bisa tolong di-share Pak apa? Ya, jadi di sini Bapak dan Ibu ini memang kami tarik ya, kami tarik dari OSS, mulai dari ID pemohon izin, nama perusahaan, kemudian NIB, tanggal terbit OSS, status perizinan, kewenangan sampai dengan sektor KL sektor terkait. Nah, di sini ada SLA, kemudian nama konsultan. Ini kami memang tambahkan ya Bapak Ibu ya. Jadi memang di OSS tidak ada SLA. Nanti ini Bapak dan Ibu masukkan sendiri terkait dengan SLA-nya sesuai dengan SOP Bapak Ibu. Tadi kan memang kami mintakan juga SOP-nya. Bagaimana kita mengisinya? Kita isi itu yang terkait ini Pak Bu. Izinnya apa ya? Yang di kiri, coba bisa kelihatan yang kiri nggak ya? Pemohon izin, nama perusahaan, status, risiko usaha, ini KBLI-nya apa? Kemudian nanti kan Bapak dan Ibu punya di SOP kita kan ada ininya ya, ada apa? Ada SLA-nya. Nanti Bapak dan Ibu sampaikan saja, misalnya terkait dengan pembuatan misalnya pengurusan PBG, SLA-nya berapa lama seperti itu. Jadi nanti di dikelompokkan saja mana yang memang terkait dengan perizinan A, B, C seperti itu. Nanti kan untuk SLA-nya sama. Kemudian untuk yang pemohon konsultan ya, untuk konsultan biasanya kan dalam pembuatan misalnya PKKPR, kemudian AMDAL ataupun UKL, UPL, PBG, SLF itu kan ada konsultannya ya Bapak Ibu ya. Nanti Bapak dan Ibu sampaikan saja siapa konsultannya. Kalau misalnya tidak ada konsultannya, biasanya sih ada ya. Biasanya ada, misalnya untuk pembuatan gambar teknis kan harusnya ada konsultannya. Itu juga dimasukkan. Kalau misalnya tidak ada, langsung dari perusahaan itu sendiri, ya dikosongkan saja. Seperti itu, Pak. Oke, kemudian kita lanjut. Nanti nih formatnya juga nanti kami sampaikan ya Bapak Ibu bagi yang belum mendapatkannya. Kemudian untuk yang POSO ternyata ada perubahan ya Bu ya terkait dengan RDTR. Jadi ada 2 tadi yang disampaikan. Untuk perubahan ini silakan disampaikan yang sebelumnya saja Bu, yang 2 RDTR yang sebelumnya yang sudah terintegrasi dengan OSS. Untuk yang proses revisi untuk wilayah perkotaan tadi nanti disampaikan bahwa memang ada melakukan revisi, tetapi sebenarnya yang untuk 2 RDTR itu sudah ditetapkan sebelumnya dan sudah terintegrasi dengan OSS. Nanti kami juga akan melihat dari RT RW-nya berapa yang ditetapkan seperti itu dan berapa yang sudah ditetapkan sebelumnya. Kalau misalnya masih berlaku, walaupun misalnya ada perubahan sekarang untuk saya nggak tahu apakah perubahan untuk besar wilayahnya atau seperti apa, tetapi intinya 2 RDTR sebenarnya sudah ada dan sudah terintegrasi dengan OSS. Untuk yang proses revisinya tidak apa-apa disampaikan saja, tapi intinya kalau sudah ada sebelumnya itu saja nanti yang disampaikan Bu
dari PUPR Poso. Jadi seperti itu yang bisa kami tanggapi. Iya, Baik, baik. Terima Pak. kasih. Itu memang izin memang kalau untuk perubahan RDTR-nya karena ada perubahan peraturan yang cipta kerja itu, Pak. Sehingga kami melakukan revisi. Nah, kalau untuk yang terintegrasi kemarin penetapan sudah ada 2 RDTR, tetapi yang terintegrasi kemarin sempatnya baru 1 RDTR-nya yang Tentena, cuman sekarang sudah dicabut, jadi tidak bisa kita screenshot untuk lihat lagi dia di OSS-nya. Berarti cuma di keterangan saja kita sampaikan, Pak. Iya Bu, nanti disampaikan saja keterangannya bahwa ini memang sudah pernah terintegrasi, ini dicabut dalam proses revisi. Kemudian Ibu sampaikan saja untuk ininya Bu, untuk penetapan RDTR sebelumnya Bu, dokumennya. Ya Bu ya, Baik. peraturan bupati kah atau peraturan perda kah, seperti itu. Ya Bu ya. Baik. Ya, siap. Ya, baik. Terima kasih Bapak Ben Hardiay atas tanggapannya dari Pemkab Tapin dan Kabupaten Poso juga Banggai Laut. Untuk Banggai Laut, apakah ingin menanggapi atau bagaimana? Terima Kabupaten kasih Banggai Pak. Laut, Ya, apakah ada? terkait pertanyaan yang kedua, layanan pengaduan yang terdapat di Dinas Kesehatan, itu apakah kita bisa masukkan di layanan untuk RSUD? Karena tahun kemarin kita, di tahun 2025 itu, yang jadi RSUD, layanan di RSUD. Karena di situ 2026 langsung di OPD pengampu adalah Dinas Kesehatan. Jadi itu bagaimana Pak? Apa kita bisa ambil kembali yang RSUD atau masih tetap di Dinas Kesehatan? Baik. Silakan Bapak Ben. Oh iya. Ya, untuk yang ini ya tadi seperti kami sampaikan Bu, untuk layanan pengaduan seharusnya kan ini adalah rekapitulasi dari keseluruhan satker yang Ibu miliki nih Bu. Kalau ada RSUD, kemudian RSUD kan berarti layanan terkait dengan pelayanan kesehatan, misalnya perobatan seperti itu ya Bu ya. Tapi di dinas sendiri adakah layanan lagi Bu selain dari itu kan nanti dilihat lagi kalau misalnya nanti di dinas juga ada terkait dengan layanan terkait dengan kesehatan disampaikan juga seperti itu pengaduannya. Karena kalau misalnya kami lihat nih Bu ya, kalau di Google Review nih Bu, Google Review terkait dengan pengaduan untuk Kabupaten Banggai Laut ya, Banggai Laut. Jadi di sini masyarakat kan ada yang mengadukan misalnya terkait dengan pelayanan BPJS. Kemudian jadi dia bukan ke RSUD tapi dia ke Dinas Kesehatan. Nah, itu juga bisa dimasukkan Ibu. Jadi memang ini yang terkait dengan bukan hanya terkait dengan apa namanya pelayanan perobatan misalnya ya, tapi pengaduan terkait kebijakan silakan dimasukkan juga seperti itu. Kalau misalnya wah di apa kita sepintas melihat juga kan ada beberapa ya terkait dengan layanan BPJS kah, terkait dengan layanan apa namanya asuransi kematian kah seperti itu Bu. Jadi ada beberapa ini yang kita lihat juga. Walaupun memang sebenarnya kurang tepat ya, kurang tepat misalnya mengadunya ke dinas kesehatan. Tetapi sekali lagi itu kan pengaduan ya, yang bagaimana dari dinas tersebut untuk menindaklanjuti pengaduan-pengaduan yang ada gitu loh Bu. Ya Bu ya. Seperti itu Pak Novel. Iya, baik. Terima kasih Pak Ben. Dari Kabupaten Banggai Laut mungkin sudah cukup jelas ya Ibu, bagaimana penerangan atau penjelasan dari Bapak Ben. Kemudian kami lanjutkan lagi dari 3 pertanyaan atau 3 penanya berikutnya, yaitu dari Kabupaten Lombok Tengah, Dukcapil. Untuk yang pertama kami berikan kesempatan kepada Kabupaten Lombok Tengah dari Dukcapil, kami persilakan untuk bertanya. Izin Bapak, untuk mic-nya dapat diaktifkan terlebih dahulu. Apakah bisa Pak?
Izin Bapak, apakah bisa diaktifkan untuk mic-nya? Di bagian sebelah kanan atas Bapak, di samping kamera. Izin Pak, apakah ada pertanyaan Pak? Izin Bapak untuk mic-nya bisa di-on-kan dari komputer atau laptop yang ada di Bapak pada bagian di atas kanan. Iya, Bapak jika menggunakan komputer atau laptop ada di bagian atas kanan Bapak. Baik Bapak, mohon maaf jika memang belum bisa di-on-kan mic-nya. Mungkin bisa dituliskan dahulu Pak di kolom chat, jadi nanti kami jawab melalui kolom chat yang sudah kami sediakan. Sekali lagi mohon maaf Bapak dari Kabupaten Lombok Tengah Dukcapil. Izin kami lanjutkan ke penanya berikutnya ya Bapak. Baik, dari Kabupaten Kelungkung Inspektorat kami persilakan Bapak. Silakan Bapak dari Kabupaten Kelungkung Inspektorat. Mohon izin. Ya, silakan Bapak. Sudah terdengar suaranya. Mohon izin narasumber. Terima kasih atas waktunya. Seluruh peserta disimulasi di seluruh Indonesia yang saya hormati. Jadi saya ingin menanyakan kepada narasumber bagaimana KPK bisa menilai kondisi ketika misalnya di DPM PTSP kami seluruh SOP, standar pelayanan, digitalisasi termasuk pengendalian dokumen pengendalian secara administratif terpenuhi. Nah, tetapi di dalam prakteknya masih ada konflik kepentingan, misalnya intervensi, termasuk tekanan terhadap petugas-petugas dalam pelayanan. Nah, indikator apa yang dapat membuktikan di lapangan bahwa integritas itu benar-benar terjadi, tidak hanya lengkap di atas kertas atau secara administrasi. Itu yang pertama. Yang kedua, misalnya kami menemukan adanya potensi intervensi konflik kepentingan, langkah pencegahan apa yang paling tepat dilakukan oleh pimpinan kami agar persoalan ini tidak berkembang menjadi permasalahan hukum. Nah, dua itu pertanyaan kami. Terima kasih. Ya, baik Bapak dari Kabupaten Kelungkung dari Inspektorat. Izin kami tampung terlebih dahulu pertanyaannya. Kami lanjutkan ke penanya berikutnya yaitu dari Pemkab Berau, Dinas Pendidikan yang kedua. Silakan Bapak atau Ibu dari Pemerintah Kabupaten Berau, Dinas Pendidikan. Silakan Bapak bisa diaktifkan terlebih dahulu mic-nya di bagian atas kanan. Ya, silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi memang ada pertanyaan terkait dengan SOP itu kan satu, masing-masing dinas atau OPD bisa membuat SOP, tapi yang terkait dengan integrasi kan bisa dilakukan dengan OPD yang lain, mungkin difasilitasi oleh Pemkab Berau langsung seperti itu, atau Pemkab yang lain seperti itu. Yang kami tanyakan ini Pak, layanan
pengaduan dari, misalkan ini kan saya berbicara terkait dinas pendidikan aja ya, skup yang lebih kecil ya. Itu kan lain pengaduan itu selain spam laporan, yaitu spam dari lapor.go.id ya seperti itu. Kita juga ada semacam laporan atau pengaduan, misalkan SPMB, kami membuat tersendiri supaya memudahkan seperti itu, memakai barcode begitu Pak. Apa itu bisa juga dilaporkan, termasuk direkap begitu loh, termasuk direkap sebagai alamat untuk layanan pengaduan masyarakat itu. Karena biasanya kalau SPMB itu kan kami melayani secara online ya, tapi kadang-kadang dalam pelayanannya itu karena kita keterbatasan data, terutama database dari NISN, nomor induk siswa nasional yang dari luar daerah itu Pak, yang SD yang bukan dari kami itu kami tidak ada Pak, karena keterbatasan itu kan, sehingga ada pelayanan untuk bisa dimasukkan ke database agar bisa melaksanakan SPMB online, khususnya di jenjang SMP begitu ya, dari daerah lain untuk bisa dimasukkan, sehingga apa itu termasuk pengaduan Pak kalau yang seperti itu. Kemudian mungkin ada juga link yang lain terkait pelayanan publik, yaitu mungkin setiap ada orang yang ke dinas mengurus sesuatu, misalkan pelayanan nih mengurus rekomendasi pindah sekolah misalkan ya, ke kabupaten lain, atau apakah itu bisa masuk ke link pengaduan ataukah tidak? Karena kalau biasanya kan kita mereka setelah keluar surat itu ya sudah tidak balik biasanya gitu kan, setelah menerima surat rekomendasi pindah sekolah itu, misalkan ini contohnya nih Pak. Apakah itu termasuk pengaduan ataukah hanya pelayanan biasa? Itu pertanyaan kami. Kemudian untuk link pengaduan, terus rekap-rekap pengaduan itu tahun 2025 itu dari Januari sampai Desember, ataukah hanya semester 2 tahun 2025 ditambah dengan tahun 2026 semester 1, yaitu bulan Januari sampai Juni Pak, seperti itu. Apakah seperti itu sehingga pas 1 tahun ya, kalau misalkan semester 2 tahun 2025 sama semester 1 tahun 2026. Demikian Pak, terima kasih. Mungkin kami perlu pencerahan sehingga kami bisa memenuhi dokumen yang diperlukan oleh MCSP KPK. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dari Dinas Pendidikan Kabupaten Berau. Kami tampung terlebih dahulu pertanyaannya tadi. Selanjutnya dari Kabupaten Bolang Mongondo Selatan, Dinas PTSP, kami persilakan Kabupaten Bolsel. Ya, baik Ibu. Silakan. Terima kasih. Izin Bapak, ini di poin kecukupan regulasi ini untuk SOP rekomendasi teknis. Ini kan ada 5 ya kurang lebih, ada KPR, AMDAL dan lain-lain. Nah kalau di kita tadi sempat ada penjelasan dari Pak Ben bahwa SOP ini harus dibuat oleh OPD teknis masing-masing. Di kami untuk PKKPR itu memang dibuat oleh mereka di teman-teman di PUTR. Tapi untuk PBG dan SLF-nya karena kewenangannya sudah diserahkan sepenuhnya ke DPM PTSP, maka SOP-nya itu yang menerbitkan adalah DPM PTSP. Maka apakah kemudian ini dibolehkan untuk diupload SOP ini yang tidak dibuat oleh OPD teknis tapi langsung dibuat oleh PTSP. Kemudian untuk dokumen AMDAL dan UKL-UPL ini memang di minggu kemarin kami sempat menanyakan ke Dinas Pengampu DLH apakah mereka sudah membuat ini, dan menurut mereka ini mereka belum pernah membuat ini karena untuk UKL-UPL ini kewenangannya sudah tidak ada di kabupaten kota katanya. Jadi yang ada PKPLH sama SPPL. Nah kalau SPPL di OSS itu kan terbitnya otomatis ya Pak ya.
Jadi SOP-nya itu ngikutin SOP-nya PTSP yang di OSS. Karena di PTSP kan ada SOP untuk OSS kan, yang di sana ada OPD teknis juga, ada kolom OPD teknis yang akan melakukan validasi. Jadi ini mewakili teman-teman dari DLH, mereka bertanya apakah kemudian mereka wajib untuk membuat SOP lagi untuk khusus AMDAL dan UKL-UPL ini. Berikut mungkin di PTSP itu kan Pak, perizinannya kan bukan cuma perizinan berusaha ya yang OSS, tapi ada yang non berusaha yang diproses di luar OSS. Misalnya SIP untuk nakes dan namet ya Pak. Apakah ini tidak termasuk dalam penilaian untuk rekomendasi teknis? Karena kan rekom teknis untuk SIP ini kan asalnya dari Dinkes ya, dan mereka punya SOP itu. Kalau di Bolsel mereka punya SOP itu. Apakah ini bisa dicantumkan atau hanya dibatasi di 5 SOP ini saja? Mungkin itu dari kami. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Ibu dari PTSP Kabupaten Bolsel. Baik, kami persilahkan kepada Bapak Ben Hardi terkait pencerahan dari pertanyaan-pertanyaan tadi. Silakan Bapak. Terima kasih Pak Noval. Terima kasih Bapak Ibu dari Klungkung, Berau, sama Bolsel tadi ya, PTSP. Yang pertama untuk yang Klungkung dari Inspektorat, ini bagaimana KPK menilai secara administrasi, misalnya terpenuhi, tetapi ternyata masih banyak konflik kepentingan yang ada di sana gitu. Jadi memang Bapak Ibu, bahwa memang kami untuk MCSP ini adalah kita itu mengukur compliance based on paper ya, berarti based on dokumen gitu. Tetapi selain itu kami juga memiliki kegiatan-kegiatan yang untuk mengukur ya compliance in practice. Jadi memang pelaksanaannya sudah compliant atau sudah patuh atau tidak terkait dengan aturan. Jadi memang di MCSP ini kami berusaha untuk membuat infrastrukturnya dulu nih, infrastruktur yang terkait dengan aturan berdasarkan aturan-aturan yang sudah dipenuhi atau tidak. Tetapi kami juga tadi memiliki mekanisme untuk melakukan monef nih Pak Inspektur dari Klungkung. Jadi kami juga berdasarkan data-data yang diberikan oleh Pemda, masukannya tersebut kita akan melakukan tentunya monitoring dan evaluasi juga ke tempat terkait gitu Pak. Jadi datanya bukan hanya dari MCSP saja, tetapi juga misalnya data dari Ombudsman seperti itu, kemudian dari hasil SPI. Nanti kita akan cocokkan nih Pak, akan kita cocokkan apakah memang dari MCSP-nya dia secara aturan, kemudian secara dokumen ini memang sudah sesuai misalnya seperti itu. Tetapi kenapa ini SPI-nya masih rendah? Atau kenapa misalnya dari data dari Ombudsman itu masih banyak juga terkait dengan aduan-aduan gitu loh. Misalnya kalau SPI berarti dari persepsi eksternal gitu. Kenapa nilainya masih rendah gitu. Itu yang menjadi seperti red flag kami akan melihat seperti itu Pak. Kenapa masih terjadi. Makanya akan kami tidak lanjuti dengan melakukan monitoring dan evaluasi tentunya kepada SKPD maupun Pemda terkait. Jadi sekali lagi memang MCSP ini memang kita bangun adalah berdasarkan kepatuhan atau compliance based on paper, on dokumen, memang betul. Tetapi memang masih ada mekanisme-mekanisme lain yang kami lakukan. Dan paling tidak ya Bapak dan Ibu, ketika memang secara aturan kita sudah menetapkan, berarti memang sudah ada kepedulian dari Pemda untuk untuk menerapkan kepatuhan terkait dengan aturan. Kalau misalnya masih terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, berarti bisa disampaikan itu bukan dari faktor kebijakan, tapi adalah dari oknum-oknumnya seperti itu. Dan itu yang memang kita bersama-sama nih, bukan hanya KPK saja. Berarti dari Inspektorat juga harus turun serta gitu untuk melihat anomali-anomalinya tadi. Dengan berdasarkan base data dari MCSP maupun nanti dari analisa-analisa yang kami lakukan seperti itu. Ya, kemudian yang kedua dari Berau nih, layanan pengaduan selain spam lapor. Iya, seperti tadi Pak, tadi memang sudah kami sampaikan juga bahwa memang untuk layanan pengaduan ini kanal-kanalnya silakan bisa dari berbagai tempat ya Pak ya, berbagai saluran.
Bisa dari spam lapor, lapor.go.id, ataupun misalnya kanal pengaduan yang dibuat atau diciptakan oleh Pemkab itu sendiri atau Pemda itu sendiri. Jadi tidak sebatas itu, Pak, sebatas dari kanal-kanal yang sudah ada seperti itu. Yang penting adalah seperti kami sampaikan tadi, memang itu adalah kanal resmi, kemudian ditindaklanjuti, kemudian ada hasilnya. Silakan nanti bisa disampaikan di sini seperti itu, Pak, sebagai hasil rekapan pengaduan yang ditindaklanjuti oleh Pemda. Kemudian untuk pengaduan pengaduan seperti SPMB kemarin, apakah bisa masuk? Bisa, Pak. Karena itu kan masih bagian dari pelayanan pendidikan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan. Kemudian pertanyaannya, apakah misalnya nih pengaduan lain, misalnya mengurus rekomendasi pindah sekolah, apakah masuk? Bisa, Pak, silakan. Nah, ini kan karena seperti tadi kami sampaikan, konsultasi juga bisa masuk ke dalam layanan layanan pengaduan ini yang kami mintakan ini ya, Pak ya. Kemudian apalagi misalnya rekomendasi pindah sekolah. Ini kan berarti ketika dia melakukan proses perpindahan sekolah misalnya, dia kan menemukan hambatan nih, Pak. Menemukan hambatan sehingga dia menghubungi Dinas Pendidikan. Seperti itu. Apakah itu termasuk pengaduan? Masuk, Pak. Jadi memang hal-hal yang memang menghambat layanan dasar, layanan khususnya di sini layanan pendidikan, silakan disampaikan saja seperti di rekap data layanan pengaduan yang kami mintakan di MCSP ini, Pak, dari Berau. Oke, kemudian dari Bolsel ya, dari tadi Ibu sampaikan ini ada beberapa SOP nih, SOP yang sudah ditindaklanjuti oleh DMPTSP karena sudah ada pelimpahan kewenangan. Ya nggak masalah, Bu. Kalau memang sudah ada pelimpahan kewenangan dari kepala daerah, dari Pak Bupati misalnya, kepada SKPD terkait untuk pelaksanaan proses perizinan di DMPTSP, berarti memang otomatis menjadi kewenangan dan tanggung jawab dari DMPTSP untuk membuat SOP-nya gitu. Kecuali misalnya memang masih dilakukan oleh SKPD teknis misalnya, berarti memang nanti yang melakukan yang membuat SOP-nya tentu adalah menggunakan SOP dari SKPD teknis itu sendiri. Ya, dan DMPTSP adalah membuat SOP terkait dengan proses pengintegrasiannya nih, Bu, pengintegrasian proses pelayanannya ya, Bu ya. Bukan proses pelaksanaan atau proses bisnis dari pembuatan rekomendasi teknisnya, itu harus dibedakan gitu, Bu. Jadi DMPTSP adalah proses pengintegrasian proses pelayanannya seperti itu. Sekali lagi kalau misalnya sudah diberikan kewenangan kepada DMPTSP, silakan Bu, DMPTSP yang akan melakukan pembuatan dari SOP untuk pelaksanaan nyata di seperti itu. Kemudian Ibu tadi menanyakan yang terkait dengan ini ya Bu ya, upaya pengelolaan lingkungan nih, pengelolaan lingkungan UKL UPL, bukan di kabupaten kota lagi. Ini baru saya juga baru tahu nih Bu. Seharusnya bukan ya, ini masih sesuai dengan wilayah masing-masing gitu. Setahu saya kalau misalnya di kementerian, masih di tingkat kementerian, provinsi dan kabupaten kota. Ini kami tampung dulu ya Bu ya. Apakah memang ini bukan dari kewenangan dari kabupaten kota lagi? Seharusnya memang masih masuk gitu. Tapi nggak apa-apa, informasi ini kami tampung dulu ini Bu. Kemudian Ibu tadi tanya apakah masuk juga untuk yang SOP SIP ya, untuk nakes dari Dinkes. Untuk saat ini belum masuk Bu ya. Jadi memang yang kami mintakan hanya yang tadi terkait dengan PKKPR, kemudian kemudian AMDAL, UKL UPL, kemudian PBG dan SLF Bu. Yang SIP untuk saat ini belum untuk kami masukkan ke dalam permintaan dari SOP itu sendiri Bu, dari Ibu Bolsel. Mungkin seperti itu Bapak Ibu tanggapan kami. Ya silakan Bu. Boleh kita tambahan lagi Pak? Silakan. Dari intermezzo mungkin buat kita semua, karena sebagian besar yang ada di pertemuan ini adalah teman-teman dari DPMPTSP. Ini sekalian kita kasih unek-unek nih, kebetulan ada dari KPK juga kan, dan saya baru menyuarakan ini di KPK. Tapi kalau untuk penilaian kinerja untuk lembaga lain mungkin sudah sering disuarakan ini Pak, tapi untuk KPK baru kali ini. Gini loh Pak, DPMPTSP itu kan pelayanan publik ya Pak ya. Kami diminta untuk meningkatkan pelayanan publik yang bisa dirasakan oleh masyarakat secara optimal.
Tapi yang kami rasakan di daerah ini, Pak, malah dalam setahun itu bisa 5-7 lembaga yang datang ke DPM-PTSP hanya untuk melakukan penilaian kerja DPM-PTSP, dan kurang lebih itu sama semua yang dimintakan datanya, Pak. Kurang lebih sama. Jadi bagaimana kemudian dengan beberapa daerah seperti di daerah kami yang kekurangan SDM. Itu bahkan di pelayanan PTSP di daerah kami hanya 3 orang yang melakukan pelayanan di bidang PTSP, dan itu harus berjibaku dengan penilaian kinerja selama setahun dari 7-8 lembaga, mulai Menpan RB, KPK, BPK, kemudian dari Kejaksaan, seterusnya Ombudsman, Menpan RB, ZI dan sebagainya, tetek bengeknya yang terlalu banyak ini. Sungguh Pak, ini jadi keluhan buat kami. Bisakah ini dilakukan oleh hanya satu misalnya? Dan dari satu data ini bisa digunakan oleh lembaga lain untuk menilai kinerja PTSP. Jadi kami di daerah nanti tidak disibukkan hanya dengan menyibukkan waktu untuk melakukan penilaian dan memenuhi semua persyaratan dari penilaian kinerja ini, tapi kami lebih pure untuk meningkatkan optimalisasi pelayanan kami kepada masyarakat. Karena itu tadi Pak, selain keterbatasan SDM, kami juga keterbatasan anggaran di DPM PTSP. Dan mungkin bukan cuma di Kabupaten Polsel Pak, karena di setiap pertemuan seperti ini hampir semua mengeluhkan hal yang sama mungkin Pak. Jadi kami mengusulkan KPK sebagai lembaga yang yang bisa kami yakini untuk menampung saran kami. Mohon Pak, ini untuk bisa disuarakan. Tolong dikurangi lah gini penilaian kinerja yang hampir sama, dan setiap tahun kami hanya berkutat dengan penilaian kinerja ini, Pak. Mungkin itu dari kami. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu. Memang informasi yang kami tampung juga ya, bukan hanya area Yanblik, tapi untuk beberapa area yang masuk dalam CSP ini masuk juga. Sehingga memang dari hasil MCSP 2026 ini kami berusaha untuk menggunakan data-data yang ada di Kementerian Pusat seperti itu. Jadi bukan dari kami minta dari Pemda lagi. Ibu kan bisa melihat ya Bu ya, dari tahun sebelumnya kita ada 27 indikator, ini tahun ini kita cuma 5 gitu. Karena menurut kami dari data-data yang dari Kemenpan ARB, dari Ombudsman itu sebenarnya bisa kami gunakan. Sejalan dengan pertanyaan Bapak dari Inspektorat Kelungkung tadi gitu. Jadi memang fungsi dari kami dari Korsub itu adalah melakukan koordinasi terkait dengan upaya-upaya pencegahan tindak pidana korupsi. Mungkin dari beberapa kementerian atau instansi lain mungkin kan tujuannya berbeda Bu. Tapi kami adalah bagaimana kami merangkai ini Bu, mengkoordinasikan seluruh seluruh area-area tadi, seluruh data-data yang dimiliki atau dinilai oleh masing-masing instansi tadi itu dalam upaya melakukan pencegahan tindak pidana korupsi. Jadi memang benar masukannya juga sudah kami tampung di sini. Nanti ada beberapa mungkin yang masih mungkin ya Bu ya beririsan dengan instansi lain, pasti akan kami sampaikan juga. Dan kami tentunya tidak akan ada niat nih Bu untuk mempersulit nih Pemda. Tapi bagaimana dengan indikator yang kita bangun itu, kita berusaha untuk melakukan mitigasi terkait dengan terjadinya tindak pidana korupsi. Ini seperti itu Bu. Tapi ini kami tampung kembali tentunya Bu untuk masukan dari Bapak Ibu sekalian. Ini seperti itu Bu yang bisa kami sampaikan. Saya kembalikan ke Pak Noval. Terima kasih. Terima kasih Pak Benhardi Saragi atas pencerahannya kepada Pemkab Berau, Kelungkung, dan juga Bolsel. Baik Bapak Ibu, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Izin Bapak Ibu mengingat waktu yang sudah mencapai pukul 13.04 waktu Indonesia Tengah atau pukul 12 di waktu Indonesia Barat. Mohon maaf Bapak Ibu, untuk pertanyaan-pertanyaan berikutnya akan kami tampung melalui link yang sudah kami sampaikan pada kolom chat, ataupun bisa disampaikan melalui kolom chat secara langsung. Karena untuk kolom chat akan terus terbuka selama 24 jam. Jadi Bapak Ibu bisa menanyakan seluruh pertanyaan yang belum ditanyakan melalui link atau kolom chat yang sudah kami sampaikan. Sekali lagi mohon maaf Bapak Ibu karena sudah mencapai waktu batas maksimal yang sudah kami undang melalui surat. Baik. Mungkin sekian Bapak Ibu, kami ucapkan terima kasih banyak dan juga sekali lagi mohon maaf apabila ada salah kata dan juga salah
perbuatan dari kami, yaitu dari Pak Benhardi Saragi, serta dari saya, Noval Habibi. Sekali lagi mohon maaf, sekian dari kami, terima kasih. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu.